kami dari kelompok 6 dengan anggota Melisa Wijaya dan Nabila Nursifa Yusuf Putri di sini akan membahas mengenai konflik and negotiation, konflik dan negosiasi. Apa sih itu konflik? Konflik adalah perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lain akibat kurangnya komunikasi di dalam organisasi. Sedangkan konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Terdapat 5 jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini berasal dari adanya konflik antar peranan, pengurus, dan anggota. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok atau antar organisasi. Dan yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. 3 hal pokok dalam konflik. Yang pertama, konflik berkaitan dengan perilaku terbuka. Bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antar individu dan kelompok yang dibiarkan memuncak. Yang kedua, konflik muncul karena ada dua persepsi yang berbeda. Dan yang ketiga, adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain. Apa sih itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, mengurangi resiko, dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahannya sebagai pendinamisasi dan pengoptimalan pencapaian tujuan organisasi. Gordon Miffta mengemukakan secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi menang kalah. Strategi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Yang kedua, strategi kalah-kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, strategi menang-menang. Konflik dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Smook mengemukakan bahwa pertama, metode pemecahan masalah mempunyai hubungan positif dengan manajemen konflik yang efektif. Yang kedua, pemecahan masalah banyak dipergunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tetapi lebih suka bekerja sama. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam organisasi. Menurut Robbins, negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan sebuah proses di mana ada dua pihak atau lebih mencari kesepakatan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat oleh keduanya. Oleh sebab itu, pendapat yang berbeda-beda dapat menimbulkan sebuah konflik yang dapat diredam dengan menggunakan metode negosiasi. Proses negosiasi. Pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Kedua, definisi aturan-aturan dasar. Setelah selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Siapa yang akan melakukan perundingan, di mana perundingan akan dilangsungkan,
Kendala waktu apa jika ada yang akan muncul? Pada persoalan-persoalan apa saja negosiasi dibatasi? Adakah prosedur khusus yang harus diikuti jika menemui jalan buntu? Dalam fase ini, para pihak juga akan bertukar proposal atau tuntutan awal mereka. Ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai sebuah solusi, di mana solusi tersebut akan berguna untuk memecahkan masalah. Kelima, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Strategi negosiasi. Menurut Robbins and Judge, ada dua pendekatan umum terhadap negosiasi, yaitu negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Negosiasi distributif adalah perundingan yang berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumber daya. Ciri yang paling khas dari negosiasi distributif ini yaitu berjalan pada kondisi jumlah nol. Artinya, setiap hasil yang dirundingkan adalah atas hasil perundingan bersama. Negosiasi integratif adalah negosiasi yang mengusahakan satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan suatu pemecahan saling menguntungkan. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dilibatkan saat pihak-pihak yang bernegosiasi mengalami jalan buntu. Ada kalanya pihak ketiga sengaja dilibatkan sejak awal proses negosiasi. Dalam keadaan apapun, negosiasi yang melibatkan pihak ketiga semakin banyak digunakan. Menurut Robbins and Judge, terdapat 3 peran mendasar pihak ketiga, yaitu mediator atau penengah, arbitrator atau wasit, dan konsiliator atau perujuk. Mediator adalah di mana pihak ketiga netral yang memfasilitasi penyelesaian perundingan dengan menggunakan penawaran, pemberian usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Para mediator ini memfasilitasi penyelesaian masalah dengan mempengaruhi bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi berinteraksi. Para mediator tidak memiliki otoritas yang mengikat. Pihak-pihak yang terlibat jelas mengajukan usaha mediasi ataupun rekomendasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Arbitrator adalah di mana pihak ketiga memiliki wewenang memaksa terjadinya kesepakatan. Kelebihan arbitrase dibanding mediasi adalah bahwa arbitrase selalu menghasilkan penyelesaian. Konsiliator adalah seseorang yang dipercaya oleh kedua pihak dan bertugas menjembatani proses komunikasi pihak-pihak yang bersitegang. Seorang konsiliator tidak memiliki kekuasaan formal untuk mempengaruhi hasil akhir negosiasi seperti seorang mediator. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kami ucapkan terima kasih.